Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Movie. Balik lagi di channel Aneh, buat teman-teman yang lahir di era 80-an dan 90-an, biasanya kegiatan minggu paginya, diisi dengan duduk manis di depan televisi. Karena begitu banyak tayangan kartun yang bisa membuat kita betah duduk berlama-lama di depan televisi. Untuk itu Aneh akan ajak Sobat Movie untuk mengenang kembali momen-momen tersebut. Berikut Aneh rangkum 5 tayangan kartun yang dulu menemani minggu pagi Sobat Movie. Selamat menonton. Number 5. Ninja Hattori adalah serial manga karya Fujiko Fujio, yang kemudian diadaptasi menjadi sebuah drama televisi, serial anime, dan permainan video. Bercerita tentang Kenichi Mitsuba berusia 10 tahun adalah anak biasa, namun kurang pintar, yang pergi ke sekolah dasar untuk belajar. Sementara itu seorang ninja kecil bernama Hattori Kanzo berteman dengan Kenichi, dan akhirnya menjadi bagian dari keluarga Mitsuba bersama dengan saudaranya, Shinzo dan anjing ninjanya, Shishimaru. Hattori membantu Kenichi dengan berbagai masalah yang dihadapinya dan terus menjaganya sebagai seorang teman yang baik. Yumeko-chan adalah gadis yang disukai oleh Kenichi. Sedangkan Kimimaki, seorang ninja dari Koga dan kucing ninjanya, Kagekyo, selalu membuat masalah dengan Kenichi, sehingga Kenichi meminta Hattori untuk membalaskan dendamnya. Meskipun Hattori adalah teman yang baik, Kenichi kadang-kadang berkelahi dengan Hattori, karena kesalahpahaman yang dibuat oleh Kimimaki. Kadang-kadang Jippo, Togejiro dan Tsubame juga membantunya. Number 4. Crayon Shinchan adalah sebuah seri manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Yoshito Usui. Alur ceritanya mengikuti petualangan seorang anak berusia 5 tahun bernama Shinosuke, Shin Nohara, beserta orang tua, adik bayinya, anjingnya yang bernama Shiro, tetangga, dan teman-temannya yang berlatar di Kasukabe, Prefektur Saitama. Menceritakan tentang kehidupan sehari-hari seorang anak laki-laki yang berusia 5 tahun bernama Shinosuke Nohara atau yang bisa dipanggil dengan sebutan Shinchan. Dia sangat menyukai biskuit coklat merek Chocobi, dan seorang pahlawan super televisi bernama Pahlawan Bertopeng, dan tidak suka makan paprika hijau. Dia merupakan seorang anak pemalas, suka makan dan tidur, pelit, keras kepala, tidak bisa menolak hal-hal baik. Berpendirian yang persis seperti ibunya, sedangkan satu-satunya hal yang sama dengan ayahnya adalah suka menonton dan menggoda wanita muda yang cantik. Walaupun begitu, dia selalu menjaga adiknya, Himawari, dan bersama keluarga serta teman-temannya yang tinggal di Kasukabe. Number 3. One Piece menceritakan tentang petualangan anak laki-laki bernama Monkey D. Luffy yang memiliki kemampuan tubuh elastis seperti karet setelah tidak sengaja memakan buah iblis. Monkey D. Luffy merupakan seorang pemuda yang terinspirasi oleh idola masa kecilnya yang merupakan bajak laut kuat bernama Red Hyret. Lalu Luffy mencoba melakukan perjalanan dari Laut Biru Timur untuk menemukan harta karun, dan menyatakan bahwa dirinya sebagai Raja Dunia. Dalam upaya menemukan krunya sendiri untuk bajak laut topi jerami, Luffy menyelamatkan dan berteman dengan seorang pendekar pedang bernama Roronoa Zoro, dan mereka pergi bersama untuk mencari One Piece. Mereka bergabung dalam perjalanan bajak laut, sampai suatu saat mereka menemukan sebuah kapal bernama Going Merry, dan terlibat dalam konfrontasi dengan bajak laut terkenal. Disinilah petualangan mereka benar-benar dimulai. Kapal lautnya Merry juga mengalami kerusakan berat, sehingga Luffy terus berjuang dengan para krunya untuk mengejar impian mereka. Number 2. Ikkyu-san adalah sebuah anime Jepang yang menceritakan tentang petualangan biarawan Buddha Zen Ikkyu, ketika masih kecil di biara Angokuji. Dalam setiap episode, Ikkyu memecahkan berbagai masalah dengan kecerdikannya, dan berusaha untuk menghindari kekerasan. Terlahir dengan nama Sengiku Maru, dari keluarga pengusaha pada masa pemerintahan samurai di Jepang, Ikkyu dititipkan oleh ibunya, Iono Subone, pada sebuah kuil, yang digambarkan sebagai kuil Ankoku di daerah Fukuyama, Jepang, di bawah pengasuhan Biksu Oso agar terhindar dari bahaya. Ikkyu-san salah satu tokoh kartun biksu cilik yang filmnya sempat populer di era 90-an. Ikkyu-san digambarkan sebagai sosok biksu cilik yang cerdas, lucu, dan juga bijak. Tak jarang pula dengan kecerdasannya ia banyak membantu masyarakat desa di tempat ia berada. Number 1. Doraemon adalah judul sebuah manga dan anime yang sangat populer yang dikarang Fujiko F. Fujio,
sejak tanggal 1 Juni tahun 1969, berkisah tentang kehidupan seorang anak pemalas kelas 5 sekolah dasar yang bernama Nobita Nobi. Yang didatangi oleh sebuah robot kucing bernama Doraemon yang datang dari abad ke-22. Doraemon dikirim untuk menolong Nobita agar keturunan Nobita dapat menikmati kesuksesannya, daripada harus menderita dari utang finansial yang akan terjadi pada masa depan yang disebabkan karena kebodohan Nobita. Karakter Nobita digambarkan sebagai anak yang pemalas. Apabila dia bertemu dengan masalah, atau sedang dikerjai oleh teman-temannya, dia selalu lari ke Doraemon untuk meminta pertolongan. Akhirnya Nobita menjadi sangat ketergantungan dengan alat-alat yang berasal dari kantong ajaib Doraemon. Satu hal positif yang bisa kita pelajari dari Nobita adalah jiwa kesetiakawanannya yang tinggi, di mana dia tidak segan-segan membantu orang lain yang kesusahan atau sedang membutuhkan pertolongan.